Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat HKBP semua, jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, juga para tamu kami yang hadir saat ini beribadah. Selamat hari Minggu juga buat semua jemaat yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Kita memulai ibadah kita pagi ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami
Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan kedua. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Terluka oleh tingkah.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-99, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat.
kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya, kuduslah Ia. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1 dan 2. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita hari ini. Warta gereja. Nama minggu kita minggu ini adalah Minggu Estomihi dengan topik Yesus Sang Raja yang Maha Mulia.
Warta yang pertama, 4.1 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 19 Februari 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar 25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan yang kedua. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Senin 16 Januari 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga JFM Sihombing N. Boru Silabutar yang beralamat di Perumahan Permata Padalarang Blok A3 nomor 2 Padalarang masuk ke 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 19 Februari 2023 bahwa keluarga Budianto Sitanggang, Ibu LT Borsihite beserta 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 542, Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tidak lagi menjadi anggota jemaat HGBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat HKI Jemaat Damai Bandung. 5.3 Pemberkatan nikah. Warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Nata Hendra Sihombing SE, putra dari Bapak Situa Dr. Andus Padapota Sihombing SEAK, Ibu Rosmiana Simanukkalit yang beralamat di Komplek Gempol Sari Indah, Jalan Mirabilis 3 nomor 21, RT 05 RW 04 Bandung, anggota HGBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, dengan saudari Sarah Cynthia Yospani Boru Simangunsong AMD, Kep, putri dari Bapak Juang Simangunsong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Sihaan yang beralamat di Jalan Caringin Gang Pinus nomor 3 RT 6 RW 4 Padalarang, anggota jemaat HGBP Jalan Lurah Cimahi WK 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 4 Maret 2023 di Gereja HGBP Bandung Barat masuk pukul 8.30 WIB. 5.4 Kegiatan retreat PPD Distrik 18 Jabartendi. Gereja kita menerima undangan retreat PPD Distrik 18 Jabartendi yang dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu tanggal 18 dan 19 Februari 2023, waktu pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat Hotel Pesona Bambu, Jalan Raya Lembang nomor 227 Lembang. Pembicara Profesor Dr. Prida Simangunsong Boru Sihaan MED, psikolog. 2. Pendeta Marieta Simanjuntak MTH MA. 3. Motivator perlindungan merpaung. Tema kegiatan menjadi pemimpin profesional yang berkarakter. Yang akan mengikuti acara tersebut dari gereja kita adalah 1. Pengurus PPD. 2. Ketua dan Sekretaris Seksi Perempuan Huria. 3. Koordinator Pengumuman Ina dan Inahanna. 4. Istri pendeta resort. 5.5 Acara penghiburan atau mangapule. Pada hari ini Minggu 19 Februari 2023, setelah selesai kebaktian siang, gereja kita akan memberikan penghiburan kepada keluarga. Pertama, Nyonya P. Manurung S. Boru Serait yang beralamat di Jalan Lurah masuk WIB 2. Kedua, Nyonya Tembunan T. Boru Simatupang yang beralamat di Purba Wisesa nomor 28,
RT 4 RW 5 Sangkuriang Cimahi WEK 5. Dimohon kepada Parlado, Dewan dan Seksi serta jemaat untuk dapat mengikutinya. Berikut 5.6 pembangunan. Pada hari Jumat 17 Februari 2023 telah diadakan rapat panitia pembangunan bersama Parlado dengan keputusan sebagai berikut. 1. Proposal pembangunan sudah dicantumkan nomor urut disimpan di rumah Irbar Napitupulu dan proposal yang keluar akan dicatat. 2. Proposal akan didistribusikan oleh jemaat dan Parlado kepada pribadi atau perseorangan minimal Rp500.000 dan realisasinya ditunggu paling lama 3 bulan setelah proposal diambil. 3. Akomodasi bagi kategorial atau pengumuman KOR yang berangkat kunjungan penggalangan dana ke gereja dalam kota Bandung ditanggung oleh pengumuman yang bersangkutan, dan apabila kunjungan keluar kota ditanggung sesuai dengan kebutuhan. 4. Akomodasi bagi jemaat Parlado yang mendistribusikan proposal kepada setiap pribadi atau perorangan akan dipotong 10% dari hasil proposal tersebut dan diberikan setelah sumbangan diterima oleh panitia. 5.7 Rekrutmen calon sintua. Saat ini gereja kita kekurangan pelayan di beberapa WEK, khususnya WEK 3, 5, 6, dan 8, dikarenakan ada sintua yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk melayani dan mengikuti learning sintua. Dimohon kepada sintua WEK untuk merekomendasikan jemaat di wilayahnya untuk menjadi calon sintua. 5.8 Himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat supaya memberikan uang persembahan yang bagus dan jangan yang sobek atau rusak, karena pihak bank tidak menerima uang yang rusak. Terakhir, sermon AMA pada hari Jumat 24 Februari 2023 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan sermon AMA perdana. Dimohon kepada semua AMA Huria untuk mengikuti acara tersebut. Demikianlah warta gereja. Tuhan memberkati. Dimulai ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ditebusnya jiwa
kabar atau berita itu harus kita uji kebenarannya, supaya kita tidak termakan oleh isu-isu yang membawa kita kepada kebohongan atau membawa kita kepada dusta yang disebut dengan hoax saat ini. Jadi banyak portal berita yang diciptakan, bahkan didesain dan disengaja disebarluaskan sedemikian rupa supaya banyak orang yang termakan hoax berita, dan ini bisa menjadi berita yang tidak benar. Tetapi kalau diberitakan secara berulang-ulang, maka dusta itu bisa menjadi dan dianggap orang sebagai kebenaran. Ada juga berhati-hati hal tentang berita-berita dan kabar-kabar yang mungkin bisa terjadi di realita hidup kita saat ini, yaitu kabar-kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang berada di dekat kita. Sudah pernah Ibu Bapak mendengar istilah berita ulok? Berita ulok itu adalah seseorang yang memberitakan tentang ular. Itu disebut dengan berita ulok. Di botolai no, nebelga daba ulok, dihaumani amani si jaultop. Begitu kabarnya. Pertama. Kemudian orang kedua memberitakan balkahian dengan intonasi dan bentuk pengucapan yang sangat ekspresif, maka ular itu bertambah besar. Ular itu bertambah panjang, tidak hanya besar lagi, tetapi ular itu bertambah panjang. Noble gun, begitu kata cara pengucapannya, ekspresif sekali. Ulok. Kemudian ular ini tersebar kemana-mana. Yang terakhir sekali adalah Bapak Jaultop dimakan ulok. Begitu jadinya akhir dari berita ini adalah Bapak Jaultop dimakan ulok. Itu akhir dari berita ulok ini. Atau mungkin kabar tentang sifat orang Indonesia yang sangat kepo. Jadi kita itu kan biasa rasa ingin tahunya sangat besar. Jiwa penasaran kita itu sangat besar, sehingga kadangkala yang bukan urusan kita pun kita urusi. Yang bukan masalah kita juga kita campuri. Ada banyak orang yang sedang bertengkar, misalnya berselisih paham di rumah tangga, dan para tetangga mencoba untuk mengetahui itu. Apa yang terjadi di rumah tangga si A. Dan suatu ketika ada rumah tangga yang bermasalah, berselisih paham, bertengkar, lalu muncullah kabar di mana-mana. Keluarga si ini sedang bertengkar ke orang pertama. Dan orang pertama ini mengatakan bahwa sebaiknya berita itu tidak disebarkan. Dengan istilah eda holat tuhodo pabua kabaroda pabua matunasing. Itu maksudnya, itu mungkin maksudnya. Padahal maksudnya ini rahasia kita, karena idakunya kamu makanya aku kasih tahu kepada kamu, kepada orang kaulah memberitahu. Itu mungkin maksud dari perkataannya itu. Kalau memang rahasia ngapain diucapkan, kan begitu. Kalau rahasia ngapain dikasih tahu? Tapi perkataannya, apalagi orang Batak sangat ekspresif. Alaidak loh, rahasia dong, rahasia kok diberitahu. Maka tersebarlah kabar ini, keluarga A bertengkar hebat
Ini sudah bertambah beritanya. Bertengkar hebat. Wah, merbadai amat tai, do tinat tai. Ido. Bah. Lalu do tangannya amat tai itu inat tai. Lalu tangan, sudah tambah. Ini kabarnya sudah bertambah. Tangannya melayang. Jadi bagaimana? Ya, melayanglah pul-pul tuh, bah. Kainata itu katanya. Oh begitu ya, wah pertengkaran mereka hebat sekali mungkin ya. Iya, sampai bencol wajah Inata itu seperti lato-lato kata. Oh begitu, iya. KDRT itu, KDRT, iya. Kabarnya dilapor ke Pak RT juga katanya. Jadi kabar ini melebar kemana-mana. Ada KDRT, ada Pak RT, walaupun sama-sama RT tapi ini beda soal, beda orang dan beda tempat. Akhirnya kabar itu tersiar kemana-mana dan melebar kemana-mana. Inti pokoknya hilang. Inti soalnya hilang. Kalau dalam bahasa Batak disebut lebih banyak uram-uramnya daripada dekenya. Karena yang menjadi soal utama telah tertutupi oleh berita-berita yang tidak benar. Ibu bapak, kira-kira demikian firman Tuhan di Petrus ini. Petrus mendengar kabar tersiar kemana-mana tentang Yesus. Yesus yang diberitakan oleh banyak orang, termasuk dari kalangan dekat, termasuk dari orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi lebih banyak dari mereka yang tidak mengerti tentang Yesus dan tidak pernah bersama dengan Yesus dan tidak mengenal Yesus, tetapi bercerita dan berkisah tentang Yesus. Akhirnya berita tentang Yesus menjadi seperti dongeng. Akhirnya kabar tentang Yesus menjadi seperti legenda yang kecenderungannya dipastikan bisa saja bohong dan tidak benar. Dan banyak orang termakan oleh isu hoax ini yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak tersalib. Yang mengatakan bahwa Judaslah yang tersalib, bukan Yesus. Ketika ada orang disalibkan di Golgota, maka itu adalah Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus. Yesus kemana? Yesus terangkat ke sorga. Sehingga mata manusia itu seperti di gnostisim, ditipu oleh penglihatan bahwa Yesus tersalib. Lalu tersiar lagi kabar bahwa mana mungkin Tuhan, jika dia Tuhan, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mulia, kuduslah ia, tersalib dan menderita. Argumentasi ini ibu bapak menggoyahkan iman jemaat dan menggoyahkan iman mereka kepada Yesus. Lalu banyak orang-orang Kristen saat itu imannya goyah. Lalu bertanya-tanya, kabar mana yang paling benar? Lalu tampillah Petrus menyaksikan kabar tentang Yesus sebagai saksi mata, sebagai saksi hidup, saksi yang bersama-sama dengan Yesus kala itu di Matius 17 ayat 1 sampai 6 bersama di bukit dan Yesus dipermuliakan di sana. Bersama-sama dengan Yesus dalam tersingkapnya sorga. Dan dari sorga itu terucap kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus hadir di situ. Petrus ada bersama-sama dengan Yesus saat itu. Lalu ia menyaksikan kepada jemaat mula-mula bahwa kisah tentang Yesus bukan turi-turian. Bahwa kisah tentang Yesus bukan dongeng.
tetapi kisah nyata, kisah ajaib, kisah yang sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, hadir di tengah-tengah dunia ini, ada bersama-sama dengan manusia, dan ia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, berada dalam penderitaan bersama-sama dengan manusia, dan ia menderita untuk membawa manusia kepada keselamatan. Itu yang disaksikan oleh Petrus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini juga banyak berita yang mungkin menggoyahkan iman kita, mencoba untuk menggerus kemuliaan Kristus dan ketuhanannya dengan analogi, argumentasi yang bersifat dunia. Siapa bidannya? Bagaimana mungkin Tuhan tersalib? Kalau Tuhan menderita, apakah dia masih Tuhan? Ibu bapak, ini yang mau kita pahami di minggu kemuliaan Tuhan hari ini. Kalau minggu ini berkata Tuhan kita itu besar, bahkan maha besar, Tuhan itu mulia, kuduslah ia, seperti apa yang diberitakan Mazmur 99 yang mengisahkan sifat-sifat keilahian Tuhan dalam kebesarannya, dalam kemahakuasaannya, penuh pengampunan, belas kasihan, keset yang menganugerahkan kepada kita, dan setiap kita kasih setia yang tidak terhingga dan terbatas sampai selama-lamanya. Sudahkah kita memahami Allah kita memang besar? Supaya kita nanti masuk ke nama minggu Estomihi, Allah adalah benteng pertahananku. Sudah tahu ibu bapak Allah kita besar memang? Bagaimana kebesaran Allah kita itu? Seperti apa kebesaran Tuhan kita itu? Kalau kita berkata Allahku besar, jaya dan perkasa, kuasanya dahsyat, melingkupi bumi. Sudahkah kita memahami itu? Sudahkah kita mengerti tentang itu, bahwa memang Allah kita besar, bahkan maha besar? Kalau ke sekolah minggu saya sudah mengajarkan ini gambaran tentang Allah kita besar. Pertama-tama Mazmur Yesaya 66 ayat 1. Allah kita itu besar, ia kudus, dan bumi ini pijakannya, tumpuan kakinya, maka bangsa-bangsa gemetar. Itu ya, dikisahkan oleh Yesaya 66 ayat 1. Kemudian ini tadi Mazmur 99, epistel kita mengatakan Allah kita itu raja. Raja yang maha besar, kekuasaannya, kekudusannya, keagungannya, kemuliaannya melingkupi bumi. Maka kalau kita bertanya, sebesar apa Allah kita itu? Besar sekali. Wong tumpuan kakinya saja bumi. Kalau raja di dunia ini, tumpuan kakinya mungkin singgasana kerajaan, berbaju jirakan dan bermahkotakan mahkota sebesar kepalanya. Tetapi kalau kita baca Yesaya 66, tahta Allah itu langit. Ini langit ini tahtanya. Lalu tumpuan kakinya bumi. Lalu sebesar apa Allah kita itu? Besar sekali. Bahkan maha besar. Wong tumpuan kakinya saja bumi. Kalau tumpuan kakinya saja bumi, kita ini apa? Kita ini debu. Debu yang sekali hembus, terbang dan musnah di hadapan Allah. So Allah kita itu memang besar, besar. Tidak usah ragu untuk mengatakan Allah kita besar, dahsyat, jaya dan perkasa. Karena memang demikianlah Allah kita. Kalau kita gambarkan sedemikian, bukankah itu sangat besar?
Kalau pijakannya bumi, jari-jarinya saja sampai ke Seol, dunia orang mati, mengangkat kita hanya dengan jarinya untuk berpindah dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Untuk berpindah dari kematian menuju kehidupan yang selama-lamanya. Maka ibu bapak, jangan ragu, jangan bimbang. Allah kita besar, besar. Jaya dan perkasa, benar. Ia berkuasa dan maha kuduslah ia, betul. Matius 17 telah menyaksikan itu, Yesus dipermuliakan. Tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu kalau nanti kita suatu saat berPA tentang Matius 17, Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan itu tujuannya supaya kita mengerti bahwa Yesus itu berkuasa bukan hanya bumi, tapi juga sorga. Meskipun ia di bumi, tapi sorga ia bisa berkuasa pada saat yang sama di bumi dan di sorga. Maka tidak ada keraguan bagi umat manusia untuk percaya ia pemilik sorga sekaligus pemilik bumi. Besarlah ia. Dahsyat, jaya dan perkasa, benar. Maka ibu bapak, estomihi, Tuhan adalah benteng pertahananku. Kalau nama minggu ini memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan orang yang percaya, maka kebesarannya menjadi iman bagi kita dalam hidup kita. Ini sudah sering dikhotbahkan ibu bapak ya. Kadangkala mari kita mengucapkan hal yang terbalik. Kita sering mengucapkan begini, Tuhan, masalahku besar sekali. Anak-anakku, ekonomiku, kesehatanku, dan semuanya. Lalu kita berkeluh kesah tentang masalah kita yang besar, persoalan hidup kita yang sangat dahsyat kepada sekitar kita dan juga kepada Tuhan. Suatu saat penting dan mungkin sangat penting bagi kita untuk berkata, masalahku memang besar, tetapi Allahku besar menyelesaikan masalahku. Persoalanku memang besar, rumit dan kusut seperti benang, tetapi Allahku dahsyat, jaya dan perkasa. Wong pijakannya saja bumi, dia Tuhanku. Itu yang mungkin hidup dalam sanubari kita, dalam iman kita, sehingga ketika masalah menerpa kita, maka Tuhanlah yang jaya perkasa, besar, agung, mulia, kuduslah ia, menjadi benteng pertahanan kita di tengah-tengah dunia ini. Dialah yang meneguhkan kita, sehingga kita mampu bertarung dengan masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita di tengah dunia ini. Ia bercahaya di kegelapan hati kita yang penuh beban. Ia berfirman di tengah pikiran kita yang kalut. Karena banyaknya persoalan yang kita sedang pikirkan. Ia berkuasa memecahkan persoalan kita yang sangat rumit. Lalu kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam berbagai persoalan hidup kita. Karena apa ibu bapak? Karena dialah benteng pertahanan kita dari serangan musuh. Serangan musuh. Benteng gunung batu pertahananku. Dan ini akan terus diperkenalkan kepada kita sampai menyambut dan merasakan penderitaan Kristus itu di Via Dolorosa, Gabbata, Gulguta, sampai nanti kepada hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya minggu kita Estomihi ini telah mengantarkan kita pada minggu yang lalu 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Akan terus diperkenalkan kepada kita ibu bapak. Yesus itu
adalah benteng pertahanan orang-orang yang menderita, sehingga nanti dalam perjalanan kita menyambut Passion Kristus, menyambut Good Friday, menyambut kebangkitan Yesus, benar-benar kita rasakan bahwa Tuhan kita itu besar, agung mulia, jaya perkasa. Ia berkuasa tidak hanya di bumi tetapi juga di sorga. Tahtanya langit, dan ia bermahkotakan kemuliaan dan keagungan. Maka jika ibu bapak sedang bermasalah besar saat ini, persoalanmu besar, katakan Allahmu besar, menolong kita dalam berbagai persoalan hidup kita saat ini. Si ibu yang sudah sering saya ceritakan, saya ulangi lagi saat ini. Seorang janda miskin, parsoban-soban di pinggiran sebuah kampung, karena mereka tidak sanggup untuk mendirikan rumah di perkampungan, mereka tinggal di pinggiran hutan. Di pinggiran hutan, hutan yang tidak berpemilik. Jadi di sana mereka tinggal, si ibu janda yang miskin, persoban-soban, tapi punya anak kecil, remaja-remaja lah, seperti si Depta inilah, pemain organ kita, masih remaja. Suatu waktu mereka ketiban durian runtuh, seperti durian runtuh, rezeki nomplok, dan tidak tanggung-tanggung ibu bapak. Rezekinya menjadikan mereka orang terkaya di kampung itu. Apa itu? Gerombolan kuda datang dari hutan dan tinggal di belakang rumah si ibu ini. Gerombolan kuda dan kuda liar. Kuda itu tinggal di sekitar rumahnya, otomatis jadi milik mereka. Orang kampung sekampung melihat, wah, ini rezeki dari mana si ibu miskin ini? Kuda mendatangi rumahnya. Dialah sekarang orang terkaya. Biasanya kalau orang yang menjadi kaya, banyak keluarga dan famili. Ngaku-ngaku, kita kan berkeluarga ya. Lalu mereka memuji-muji si ibu ini. Karena nanti kalau kudanya ini dijual dan orang datang membeli kudanya, maka ia dipastikan terkaya. Lalu mulailah mendekat yang dulu menjauh, mulailah merapat yang dulu menyingkirkan, mulailah mengaku-mengaku, ninna tu ninna, kan apalah keluarga kita. Saboltok dohita, kata satopu kita. Mulailah merapat, katanya, beruntunglah kau Inang ya, tidak ada usahamu, rezeki datang mendatangimu. Orang terkayalah kau di kampung ini. Kau juallah nanti itu kuda, kau punya banyak uang, sangat besar rezekimu. Si ibu ini hanya tenang-tenang saja. Hanya satu kata yang ia ucapkan kepada orang sekampung itu. Yang ia katakan adalah, kita serahkanlah kepada Tuhan, katanya. Walau bahasa Batak, ala buru Batak doinat tahun, tapasa matutu hatai, nainat tahun tong. Tuaka dongan nai, yang memuja-muji setinggi langit si ibu ini. Beberapa waktu kemudian anaknya remaja itu mencoba menjinakkan kuda. Menjinakkan kuda itu supaya bisa ditunggangi. Dipegang-pegang, didekati kuda itu. Tapi kuda karena dasar kuda liar, tidak pernah tersentuh manusia, ia meringis saja. Tapi si anak itu tidak menyerah. Ia dekati terus. Alhasil kuda itu marah. Lalu menendang si anak itu, akhirnya tertendanglah tangannya sampai patah. Tangannya itu patah, tulangnya remuk. Hingga
Akhirnya satu tangan itu tidak berfungsi secara maksimal. Datang orang sekampung, niripu perhunikan HP pergadongan dan menangis ini. Niripu persaulian HP hamaguam maidate jabbarmu. Anakmu nesesadai isi pakku dei. Memang nasohase ya doi, hodei. Betul do hodei, nek kena solmon tu sudikan. Banyak orang yang mencoba untuk berbelasungkawa, dan dalam belasungkawanya itu juga terkadang terselip kata-kata menyudutkan. Si ibu ini bukan menambah ringan bebannya, tapi menambah besar persoalannya. Ngapainlah anakmu itu masih kecil mencoba menjinakkan kuda besar? Itu kan sok patentengan itu, katanya orang-orang kepada si ibu ini. Bukan terbantu, malah menambah besar beban si ibu ini yang anaknya masih patah tangannya. Orang-orang mencibir si ibu ini. Si ibu ini hanya bilang satu kata, tapasah matutu hatai, katanya kepada orang-orang. Beberapa waktu kemudian ibu bapak, waktu berjalan, datanglah titah raja. Titah raja yang dibuka di kampung itu, bersuaralah suruhan raja, titah yang tidak bisa dilawan, titah raja yang tidak bisa ditolak, yang mengatakan semua laki-laki berangkat berperang membela negara. Negara sedang terancam ke medan juang dan menyerahkan hidupnya dan nyawanya kepada negara, kecuali yang kurang mampu memegang senapan. Laki-laki yang tinggal di kampung itu hanya anaknya si ibu ini. Semua orang memberangkatkan anaknya yang remaja-remaja, pemuda-pemudi, bahkan suami-suami mereka berangkatkan ke medan perang. Hanya anak si ibu inilah yang tinggal karena tidak bisa memegang senapan dengan sempurna. Orang-orang datang kepada dia, katanya, Tuhan ini maisi pakuda tangannya anak mieda, gabi sorohoti mati, katanya. Gabi didok ma Tuhan ini si pakuda tangannya anak nai baik kok kamu mah. Ayarong go Tuhan ini di si pakuda tangannya anak ni barang arongi. Eleng gozol orang-orang berkata ya begitulah. Banyak komentar, banyak tanggapan yang bisa saja malah tidak membantu kita dalam masalah yang kita hadapi. Inatai ibu itu tadi hanya berkata, kita serahkan kepada Tuhan. Hanya itu saja. Karena apa ibu bapak? Karena ia percaya Tuhannya besar, Allahnya besar, jaya dan perkasa. Kuduslah ia, mulia. Tatanya saja langit, apalagi hanya masalah kuda. Bagi Tuhan itu kecil. Bagi Tuhan itu perkara kecil. Ia percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan akan menyimpulkan semuanya itu dalam rancangan Tuhan yang baik, walaupun kadang berliku. Dalam rencana Tuhan yang indah, walaupun dalam jalan yang terjal dalam hidup manusia. Jadi ibu bapak jangan alergi kalau ada masalah. Katakan Allahmu besar, bertahta langit, pijakannya saja bumi. Sebesar apa masalah kita? Maka dialah gunung batu pertahanan kita. Gunung batu benteng kita yang membentengi kita, karena kekuatan kita sendiri tidak sanggup ibu bapak untuk melanjutkan hidup kita. Maka pulang dari gereja ini yang membawa masalah ke gereja ini, yang pikirannya kalut, hatinya kusut seperti benang karena banyaknya persoalan hidup kita sekarang, di kantor, di tempat kita bekerja, di rumah kita, keluarga kita,
ekonomi kita, apapun, maka katakan Allahmu besar menyelesaikan persoalan itu. Dan itu yang terus-menerus terngiang di benak panitia pembangunan. Nah, ini agak nyerempet dulu ke panitia sedikit-sedikit ini. Karena bagaimanapun tidak mungkin Bapak Pendeta tidak nyerempet ke pembangunan kita sana ya. Jadi bangunan kita besar, tapi bagi Tuhan itu kecil. Wong 42 kali 8 saja kok dengan 3 lantai. Tuhan Allah tatanya langit, pijakannya bumi. Yang 3 lantai ini kecil. Tapi walaupun kecil bagi Allah, kalau kita tidak bersama-sama Ibu Bapak, ya ini bisa jadi masalah besar bagi kita. Tapi kita percaya. So mari Ibu Bapak bersama-sama panitia, saya sudah tahu walaupun tidak diberitahukan kepada Ibu Bapak ya, mereka ini sudah agak begini-begini. Tahu begini-begini Ibu Bapak? Apa ini? Ya begitu-begitulah ya. Sudah begini-begini emang Opu Gwen, Opung Fei, panitia sana udah begini-begini mereka. Kalau saya tenang-tenang saja, karena Allahku besar kan begitu. Jemaat HKBP Jalan Lurah besar. Oh ini saja kalau 1 juta satu orang selesai itu, tidak masalah. So mari Ibu Bapak nanti pulang dari sini kita singkaplah apa yang bisa kita bantu. Granit ya granit, batu bata ya batu bata, semen ya semen, 1 sak 2 sak tidak masalah. Kalau kita bersama-sama maka terbuktilah Allah kita besar, kan? Apalagi yang kurang kalau atapnya sudah selesai itu. Nanti tangganya dibuatlah supaya dilihat-lihat orang dulu di lantai 2 itu nanti jadi apa itu. Lantai 1 kan kelihatan terus, tapi ke lantai 2, 3 belum pernah jemaat kita ini. Cepat-cepatlah ya Opung Feya supaya bisa ke lantai 2, mereka bisa tahu. Tapi memang ya kita butuh gerakan bersama. Panitia Parhalado sudah merekomendasikan proposal kunjungan gereja ke Bandung, sekitarnya ada beberapa gereja yang dihubungi oleh Pendeta Sirait. Wah ini Pendeta Sirait ini gesit sekali nih. Wah kalau bertelepon dia dan ekspresif sekali. Tolong jawab bang dah, asiroham dah begitu. Jadi ya baguslah saya pikir begitu Pendeta Sirait. Ya memang harus begitu fungsional saya pikir juga dalam hati kan begitu. Kalau tidak begitu ya dia pendeta resort kan begitu. Saya duduk di sampingnya baguslah, agak ekspresif dan penuh penghayatan lah ya. Kalau saya agak menjaga style sedikit. Jadi Pak Todo itu wah luar biasa lah. Tuh asli joroh sama bang, pijuah bang, wah luar biasa lah ya. Bersama-sama Ibu Bapak mari kita terus menerus dengan semangat untuk melanjutkan pembangunan ini supaya nanti, tapi memang kasihan juga itu Pendeta Todo, kasihan dia. Karena apa? Karena belum setahun dia di sini udah 2 kali pindah. Nanti mau pindah dia bulan 3 ini dari kota Bali ke Lombok, berdekatan juga di sini ya. Kota Bali Residensi ya namanya ya. Kayak sinilah. Nah, dia yang sedang milih. Kasihan juga dia ngangkat barang, capek. Gak mungkin disuruhnya pendeta resort kan, kita lihat-lihat saja kan begitu ya. Abang bantulah bang, gak mungkin. Kita abangnya juga kan begitu. Jadi kita hanya lihat-lihat ya, tapi sambil kasihan kita doakan dia kan. Belum setahun di sini udah 2 kali pindah, mau setahun. Nanti kalau setahun depan pindah lagi ke sini. Mudah-mudahan, amin, pindah. Jadi belum 2 tahun dia di sini udah 2 kali pindah. Sayang tidak pakai perpisahan itu saja. Jadi kalau coba perpisahan pasti senang dia pindah. Jadi mudah-mudahan lah Ibu Bapak kita terus menggalakkan pembangunan kita ini, kita pasti bisa. Karena dalam kesehatan walaupun pasti rumitlah. Kalau tidak rumit ya kita enak-enak saja kan. Tuhan itu tidak mau hidup kita terlalu mudah Ibu Bapak. Dia mau hidup kita ini tidak terlalu mudah bagi kita supaya kita mengaku Tuhan kita besar. Kenapa Ibu Bapak?
Karena selain kita butuh bukti Allah kita besar, Allah kita itu juga ingin membuktikan kepada kita, Dia besar memang. Bukan hanya kita yang ingin tahu, benarkah Allah ini besar? Benarkah Allah kita itu dahsyat, jaya dan perkasa, kuduslah Ia, agung dan mulia? Kita butuh bukti, iya kan? Bukti dari pengakuan kita. Benar Ibu Bapak, benar. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa Allah juga terus berusaha membuktikan kepada kita supaya kita semakin percaya bahwa Allah kita itu besar, jaya dan perkasa, agung mulia, kuduslah Ia. Sampai kepada kematian Yesus, itulah bukti paling besar bahwa Allah kita itu jaya, perkasa, agung, mulia, kuduslah Ia. Dalam kekudusannya Ia menebus kita dari dosa dan kematian kita. Sehingga bagi kita tidak ada lagi keraguan bahwa Allah kita itu besar. Dialah benteng pertahananmu. Dialah gunung batumu yang melindungi kita dan menutup bungkus kita dengan kuasanya. Sehingga kita kuat, teguh hati kita untuk menjalani hidup kita yang penuh masalah. Dan dalam pada itu Ibu Bapak, kita akan terus menerus juga membenahi gereja kita ini. Tapi minggu depanlah saya khotbahkan ini, karena diakoni sosial kita juga sedang berusaha untuk menggeliat melayani jemaat-jemaat yang dalam kesusahan, yang kita sebut dengan iuran diakoni sosial. Mari Bu Bapak, kita terbuka, penjelasannya lebih jelas di minggu depan. Saya juga akan mengkhotbahkan ini kepada kita supaya kita juga mengerti situasi dan kondisi kita saat ini, supaya tidak simpang siur. Bagaimana sentralisasi HKBP, bagaimana program HKBP Jalan Lurah, bagaimana pembangunannya. Tapi untuk kali ini, pembangunan ini kita harus terus upayakan dengan kuasa Tuhan bersama-sama. Saya sudah katakan tadi, saya ulangi, bagi Bapak Ibu tidak masalah mau menyumbangkan sedikit, karena sedikit yang saya bisa, silakan. 100 bata, 100 bata boleh, 100 truk bata misalnya, 100 biji, kok 100 truk. 100 truk sudah banyak sekali. 100 biji bata, 1 sak semen, itu yang kita mampu dengan keikhlasan. Tuhan berkenan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu Engkau besar, jaya perkasa, agung mulia, kuduslah Tuhan, yang sudah terbukti dalam perjalanan dunia ini dan sampai saat ini. Ajar kami untuk semakin teguh, percaya Engkaulah benteng gunung batu kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat-Mu yang hadir di gereja ini, berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan, rumah tangganya semakin bersukacita. Berkati putri yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga Sihombing. Gamang Ginting borusi lalahi nyonya sianturi borunai baho panjaitan borusi tompul. Tuhan beri kesehatan kepada mereka, anugerahkan rezeki dan kebaikan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati EDN, keluarga Mang Cihasirait borusi Tumorang, pertama-tama sukacita bagi mereka dan keluarganya. Berkati juga keluarga Mang Sintua Uta Barat yang borusi tompul dan keluarganya Engkau anugerahkan sukacita. Berkati janji iman Toga Torop boru
Siahan, Amang Hurupar Dede, Tuhan semakin anugerahkan, Tuhan semakin kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati ucapan syukur untuk pembangunan dari keluarga IJ Hutahayan, Bursi Barani, semakin bertambah sukacita bagi hidupnya. Berkati proposal dari keluarga anak Guntur Sirigar, Bursi Majunta di Ciamis, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan anugerahkan hal yang perlu memperlengkapi keluarganya dengan segala hal yang baik, sukacita, penyertaan Tuhan hikmat dalam pekerjaannya, dan juga Tuhan tidak lupa kami mintakan kepadamu anugerahkan anak bagi keluarga mereka, kehadiran buah hati mereka memperlengkapi dan menyempurnakan rumah tangganya, berdoa, memuji nama Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup mereka. Berkati juga NN dan keluarga Manurung, Inang Sintua Buru Tobing di Jakarta yang turut berpartisipasi mendukung proses pembangunan di HKBP Jalan Lurah ini. Engkau yang semakin menambahkan sukacita bagi hidup mereka. Berkati Tuhan panitia pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, sehingga semakin dimampukan untuk melaksanakan langkah-langkah penyaluran proposal, perkunjungan-perkunjungan untuk melaksanakan dan mencari dana untuk proses kelanjutan pembangunan ini. Dan tidak lupa kami berdoa kepada jemaat Tuhan, biarlah di dalam hati yang terbuka seikhlas hati kami juga turut berpartisipasi untuk memberikan dukungan kepada panitia, tidak memandang besar atau kecil, tetapi biarlah Tuhan bagi kami supaya kami punya andil, turut berdoa bagi pembangunan ini, turut memberi juga, membuka berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami, sehingga kami juga turut membantu melalui dana untuk pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Sudah banyak yang turut berpartisipasi, baik yang di Cimahi ini maupun para perantau yang ada di kota-kota lain di luar Cimahi ini. Biarlah Tuhan menganugerahkan kepada mereka, tapi janganlah mereka takut untuk memberi, karena mungkin mereka merasakan terlalu sedikit yang mungkin bisa mereka berikan. Tetapi bagi Tuhan bukan soal banyak atau sedikit, tetapi panggilan bagi setiap kami untuk mau ikut bersama-sama dengan jemaat yang ada di Cimahi ini untuk membantu di dalam doa dan dana proses pembangunan sarana prasarana ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, berbeban berat, memiliki masalah yang pelik di dalam kehidupan mereka, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh. Tuhan, Kau tahu apa yang perlu dan penting bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau semakin memberkati setiap mereka di dalam masalah hidup mereka, sehingga mereka tahu Engkau besar, jaya perkasa, kuat dan dahsyat, dan kekuasaan-Mu mampu menolong kami dari persoalan hidup kami. Itulah yang terjadi juga kepada Amang Heral Simajuntak yang masih dirawat di rumah sakit. Juga Tuhan untuk Amang Sidabuke yang dalam keadaan sakit, berkati jamaah tubuh mereka Tuhan, supaya dalam proses pengobatan ini kuasa-Mu berkarya dalam hidup mereka, imannya berkobar, sehingga segala sakit penyakit di dalam tubuhnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Proses pemulihan anak-Mu juga Tuhan Rafael Gultom, dan juga bagi setiap mereka yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhanlah yang melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Selamat
Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.